rekaman itu di perusahaan lain. Jadi kalau umpamanya Ambo tadi. salah. Ambo. Lampu lagi waktu. Setengah jam. Enggak sampai 20 20 menit. menit tadi. 50 menit, 20. Nah, 5 sampai 20 aja kan ngepres nih. ya. Melimpah. Ya. Kata pokok lebih 1 menit tapi pokok nggak bayar. Batasnya kan 60 menit. Kalau 61 kan bayar tuh pokok. Kalau 61 menit dikalikan 2 gitu. 60 menjadi 60. 120 menit. Malam panjang sudah. Saya ingat segalanya Mbak Dela dapat air. Alhamdulillah. Ya, wajahnya langsung segar. Semoga sukses. Lanjut lagi. Ya. Mulai. Lah. Ya. Jadi pembangunan manusia dalam hal ini PKKWN bekerjasama dengan Bapak KUA untuk melakukan pembinaan Jatim itu tentang pembangunan karakter diri dari Jatim itu sendiri. Iya. Nah, karena sudah saya sampaikan tadi karakter atau diri mereka itu hanya mereka yang bisa merubahnya. Kita hanya memberikan saran-saran atau treatment-treatment tentang alat obat KB atau mungkin KUA tentang masalah spiritualnya, spiritual KUA. Iya betul. Nah, jadi mungkin seperti itu, Mbak. Siap. Nah, tentang kolaborasi kami bersama KUA karena pembangunan manusia itu memang tidak kelihatan langsung, tapi puluhan tahun yang akan datang kelihatan merubah mindsetnya, merubah cara pikirnya agar kedepannya mereka itu berubah seperti itu ya Pak Ustaz. Memang ketika ada hal-hal yang baru di masyarakat itu tetap ada pro dan kontra. Makanya kan ini ada hal-hal yang memang kadang-kala kita akui mau tidak mau ini sebenarnya programnya bagus gitu ya. Tapi ketika masuk ke masyarakat dia mitos, fakta, hitungan ini, hitungan itu dan segala macam sehingga muncul gejolak dan lain-lain sehingga ya banyak hal ya contoh-contohnya tidak usah kita sebutkan di sini. Saya pikir kita semua sudah paham apalagi urusan pernikahan gitu. Karena pernikahan mereka ini biasanya kan kalau apalagi di sini kan pernikahan tuh hal yang tabu kan. Kadang-kadang di sini beda Bung Ang. Iya. Kalau masyarakat kita ini air manju khususnya ya. Nengok-nengok apa? Primbon. Iya. Hari yang pas. Hari yang pas, waktu yang pas. Mereka ketika ketemu hari itu nggak bisa geser karena walaupun kadang-kadang petugas penghulu di KUA ini sendiri udah nggak ada lagi hari itu, misalnya udah tugas semua misalnya. Betul. Tapi dia maksa harus hari itu. Harus hari itu nggak bisa digeser. Kepercayaan mereka. Nah itulah makanya saya bilang ketika urusan menikah dengan masyarakat yang seperti itu memang kadang-kadang jadi kendala pro dan kontra. Iya, ya kan. Nah, yang menarik di sini cuma ini ya. Artinya ketika mereka pernah menikah dan itu Pak Firdaus sudah mengatakan bahwasanya mereka akan Menikah ulang. Menikah ulang Kesehatan, pembinaan. Iya ada pembinaan. Itu Ya, mereka datang ke sini. Mereka datang ke sini dipanggil kedua-duanya. Iya dipanggil. Iya dipanggil keduanya. Dipanggil. Di semacam wawancara apa segala macam. Iya ada konselingnya kita Ada dipanggil. Kemudian setelah itu ya sesuai dengan tupoksi kita bidang kita ya masalah keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu seperti apa kan, yang masalah Tugas dan tanggung jawab masing-masing gitu. Kalau kemarin kan mungkin belum menekankan stunting ya. Iya belum. Mungkin dipesankan ke KUA supaya nanti kalau misalnya ada konseling lagi konseling Jatim ya kan, itu dipesankan ini loh, kalian itu harus rajin ke puskesmas, konser ya melakukan konsultasi untuk kesehatan gitu kan. Karena mungkin titip pesan ke beliau gitu loh. Sebenarnya tidak pesan lagi, sebenarnya Pak KUA sudah tetap saya rasa
asal ada yang namanya Jatim Bunga, itu pasti kami triad tadi, bidang kesehatan, bidang kesehatan dan KB itu selalu disampaikan bahwa akan ada pernikahan Pak Mul. Siapnya kapan? Kami jam 9 misalnya Pak KUA melakukan pembinaan. Mungkin setelah Pak KUA kami melakukan pembinaan. Demikian pula dengan kesehatan setelah itu kesehatan. Cuma mungkin kalau kita merujuk di LC Mil ya Pak Ustaz. Jadi di LC Mil itu kan pendampingan pernikahan itu setidak-tidaknya 3 bulan menjelang nikah. Nah, cuma kita ini yang di desa mungkin ada terkendala dengan peraturan tadi hari kerja. Cuma di KUA kan cuma membatasi 10 hari kerja setidak-tidaknya sudah didaftarkan. Kami juga mengimbau pada Pak pendamping. Kami berharap ini untuk pertemuan berikutnya itu ada Pak pendamping PA. Itu bisa menyampaikan karena beliau yang menggodok peraturan-peraturan desa dan baik pendanaan dan peraturan-peraturan lainnya beliau yang menggodok. Bisa kita lihat nanti bersama beliau, kita harapkan seperti itu, Bunga. Jadi harapan kami nanti itu desa itu bisa melakukan seperti yang diinginkan pemerintah pusat, untuk mengatur, merubah mindset masyarakat kita bahwa pernikahan itu harus dilaporkan 3 bulan menjelang pencatatan pernikahan, ijab kabulnya seperti itu. Pencatatan pernikahannya. Jadi gini Ustaz, kita kan tahu yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu harapan kita semua. Yang namanya keluarga itu pasti yang tingkatan tertinggi dari sakinah mawaddah warahmah itu pasti tertinggi ya. Ada tahapan-tahapannya. Gimana sih Pak Ustaz kita melaju ke tahap-tahap yang seperti itu Pak Ustaz? Ya. Sebenarnya dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sudah dijelaskan tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah tersebut. Tidak ada sebenarnya dalam Al-Quran. Berbicara masalah sakinah mawaddah warahmah, kalau kita singkat dengan samawa. Yang sakinah itu kan adalah tenang atau tentram. Jadi dengan kita berkeluarga, dengan tidak berkeluarga atau belum keluarga itu beda kerasaan dan ketenangan kalau tidak ada ketenangan lagi. Cobalah Bung Ang dan kamu sebelum menikah pasti perasaan kita nggak tenang kan? Karena belum adanya ikatan. Jadi setelah menikah nanti yang sakinah itu akan muncul secara otomatis. Jadi nggak ada rasa was-was lagi kita, karena udah kita sah suami istri kan, udah tenang perasaan kita kan. Itu yang sakinah. yang sakinah itu lawannya kan adanya rasa gelisah, itu lawannya gelisah. Jadi setelah menikah tidak ada muncul lagi rasa-rasa gelisah, cemas dan sebagainya. Tapi masih ada juga yang justru semakin dia menikah semakin dia gelisah. Kenapa? Karena tadi tidak punya perencanaan. Ya, nanti tidak ada rencana dari nikah tertangkap pasti ya. Enggak, bukan MBA. Masalahnya bukan MBA. Mereka tadi itu kan di depan kita sudah mengatakan bahwa mereka memandang sebuah pernikahan itu indah aja. Indahnya tahunya setelah melakukan pernikahan kecemasannya datang. Beras kemarin udah habis, sekarang mau beli beras lagi. Jadi itulah makanya tadi Pak Ustadz ya mungkin kita lebih ke dalam lagi pesannya untuk para remaja yang mau menikah, mungkin ada persiapan yang harus disiapkan itu selain mental. Karena kalau nggak mentalnya nggak cukup, tadi itu beras ya, cerita beras itu kalau nggak mental, orang itu mental ya. Kalau menikah itu sendiri.
Jadi kalau Kebanting mentalnya ya, kalau mentalnya nggak ada dia mental. Kebantingnya benar. Nah, kebanting gitu. Iya. Minder ya? itu sendiri. Minder, stuntingan. Nah, kestuntingan dia. Kesampingan. Ya, istilah baru nih Pak Mul ya. Jadi gini, Bu, kita lanjut tadi kan. Ya. Tadi yang sakinah, Ah. adanya rasa ketenangan atau ketenteraman dalam rumah tangga. Kemudian mawaddah, tumbuhnya rasa cinta yang menggebu-gebu dalam diri pasangan. Nah, itu kata kuncinya. Iya, Bahwa cinta, rasa cinta. rasa cinta yang menggebu. Jangan hanya rasa Jangan tadi. rasa cinta itu menggebu-gebunya ketika Mau akan menikah. iya Nah. sebelum nikah. Sebelum Ya nikah. kan? Sebelum Ya. nikah kan Masih ada rasa batasan. menggebu ya. Ah. Tidak ada batasan Kalau batasannya kami kan. itu Jadi setelah nikah Hmm. hendaknya jangan itu sampai hilang. Hilang, ya. Inilah yang kami tekankan terus kan. Ya, Dulu- jadi dulu- psikologi, Iya. ajar pengajaran psikologi pun seperti itu. Hmm. Jadi kita bila timbul kebosanan dengan pasangan, kita Hmm. harus membuat atau mengingat masa lalu bersama pasangan. Iya. Seperti itu. Jangan cari pasangan baru, Bung Aang. Itu ngomongnya lihat. Jangan. Karena kita bosan dengan yang tua, kita cari yang muda. Nah, Jangan. saya pegangnya tadi kan saya Cari Cari kemesraan kesenangan baru gitu. seperti itu. Iya. Jadi Jangan, kita jangan cari pasangan baru, Pak. Iya. Bang Mul benar. Ah. Gitu. Tapi saya megangin satu tadi. Ketenangan. Pak Ustadz kan bilang apa? Nah, Satu rezeki, maut, jodoh itu Kita ngatur, Tuhan. Ya, Tuhan lah yang ngatur, ya kan. Walaupun kita nggak mau, ya kan. tapi jodoh Nggak kita ada yang mau baik. poligami. Di dalam kehidupan itu nggak ada yang mereka yang mau poligami. Tetapi Tuhan mengharuskan dia poligami kenapa? Pasti punya alasan. Pengen tahu Karena- alasannya? Kamu Ya. pengen tahu alasannya apa? Coba poligami. Nah, Ya, Saya pengen tahu. Itu maksudnya. nah, kira-kira Jadi, apanya lagi? ya, jadi yang terakhir ya itu yang terakhir tadi sama uang. warahmah. Warahmah lagi. Iya, rahmat dan karunia Allah itu. Jadi kalau nggak ada rasa Cinta. ketenangan atau cinta atau rahmat atau kasih sayang dalam pasangan tersebut, nah, itu akan menimbulkan apa nanti itu, Bung? Moderat ya. Iya, menimbulkan itulah yang sering terjadi selingkuh, nah, perceraian. ya, perceraian dan sebagainya. Mungkin karena selama ini dia nggak tahu arti samawa itu, Pak. Iya. Iya, tahu kan. Karena kami juga baru tahu sama itu artinya. Ya. Tenang. Karena bahasa. Ya Tenang. tenang, cinta yang Cinta kasih menggebu-gebu, kemudian dan rahmat. rahmat, gitu. Iya. Komplit Jadi di situ. ya, dalam Jadi sama kalau itu kita satukan komplit. komplit jadi kehidupan tenang ketika ada rasa cinta yang menggebu. Iya, Nah, iya betul. Nah, itu adalah sebuah Dan rahmat ketika yang diberikan ketika oleh keduanya Tuhan. ini Ada, keduanya ini dapat ada, rahmat dari insya Allah Tuhan. kita mendapatkan rahmat. Nah, rezeki. Nah, gitu. Nah kalau samawa ini udah diterapkan ke remaja kita dari awal sebelum mereka menikah, insya Allah stunting ini nggak terjadi. Iya. Iya karena Iya. Ada kaitannya begitu ya? Iya. karena secara tidak langsung mereka keduanya siap. Siap betul secara mental dan spiritualnya. Memang untuk ini, untuk apa namanya, untuk mencegah stunting itu yang pertama adalah kesiapan si ibu yang calon ini mempersiapkan diri mereka mulai dari alat produksi, ya alat produksi, kesehatan produksi, apa reproduksi ya, Reproduksi. reproduksi itu harus benar-benar dijaga, kemudian Kesiapan mental. mentalnya, ya mental untuk jadi seorang ibu. Iya. Kalau dia nggak ada mental itu. Dan Iya. cuan. Cuan jangan lupa. Oh iya pasti itu kan cuan kan urusan suaminya. Bukan urusan Bukan. kita. Sekarang ini di dalam perencanaan BKKBN Hmm. itu setidak-tidaknya beban satu keluarga itu tidak harus dibebankan kepada Suami si saja. suami saja. Harus ada beban berikutnya. Hmm. Setidak-tidaknya Beban tidak berikutnya. membebani keuangan yang melebihi seperti itu. Kalau Beban bahasa berikutnya. kampung kita itu besar pasak daripada tiang Jadi nanti. ada batas-batasan. Nah, ada batas-batasannya. Kalau sisi istri bisa mampu atau menghasilkan, itu lebih baik Kenapa lagi. tidak? Iya. Mengapa Mencari tidak? berdua ya. Di agama itu gimana Pak Ustadz? Gimana Untuk Mul? si istri Apakah dianjurkan apa boleh untuk mendapat penghasilan lain? mendapatkan penghasilan lain? Nah, karena Membantu sering suami dengar dalam gitu. perekonomian keluarga gitu. Hmm. Sebenarnya nggak dilarang. Nah, Boleh, Dilarang. boleh. Nah, boleh sebenarnya
istri apa Membantu. membantu tambahan ekonomi keluarga Nah, boleh sebenarnya. Cuma di apa kan di Nggak pakai cuma boleh. boleh Titik. Iya, Boleh. Iya. diperbolehkan. Nah, itulah yang saya sampaikan. Tadi kan pembungaan menyampaikan beban harus Tapi harus seizin suami harus Hmm. izin. Jadi kalau suaminya Ridho. Mengizinkan ridho, iya boleh. boleh. ada juga yang mengizinkan. Jadi nggak dibebankan semuanya. Itulah yang namanya kolaborasi dalam keluarga tadi. jadi merencanakan Rumah tangga. Jadi ketika kita merencanakan sebuah pernikahan, kalau menurut saya secara pribadi adalah merencanakan masa depan Rumah tangga. berumah tangga itu bukan hanya merencanakan masa depan berdua. Di situ ada anak, ada cucu, dan ada yang lainnya. Seluruhnya. Artinya sama dengan kakek-kakek yang udah tua kayak saya menanam pohon kelapa yang nanti usianya baru panen 20 tahun lagi. Itu ngapain saya tanam gitu. Kakek nggak bakal memakan buah kelapa itu. Ya, tujuan kita nanam untuk anak dan cucu kita. Itulah harapan kita. Tapi kami ada juga program tuh, Bung, Pak Mul. Jadi setiap catin yang hendak menikah itu kita suruh mereka nanam tanaman yang bisa menghasilkan atau buah-buahan. Namanya gempita. Diharapkan menanam pohon cinta. Cakep ya. Iya, gempita. Jadi Nanamnya itu di halaman pekarangan. iya, pekarangan rumah boleh. Kalau sekiranya pekarangan rumah tidak ada, mungkin bisa di tempat-tempat umum, mungkin di kantor desa, di kantor camat dan sebagainya. Kalau memang nggak ada, boleh di KUA. Dan kita kemarin ini sudah kerjasama dengan LH. Jadi LH itu Menyediakan masih bibit. bibit, Menyediakan ada bibit bibit. durian, jengkol dan Nah, sebagainya. kalau mau menikah nanti dikasih bibitnya ya. Ya. Pak. Kalau Pak, stok ya. masih ada, Dikasih. dikasih. Boleh, Pak. Karena kalau nggak ada, bisa dicarikan Dicatatkan. oleh orang yang catin yang bersangkutan. Nah, biasanya catin yang bersangkutan. Nah, Bawa. kalau ini Tapi sudah bukan persyaratan ya? Hah? Bukan bukan, persyaratan. bukan, dianjurkan, Dianjurkan. dianjurkan. Jadi tujuannya ya sebagai bukti Tapi bener cinta juga. kita, sebagai Bener bukti juga sih. cinta. Ya dia harus dijaga dan Kalau dirawat. apa mau seru-seruan itu masuk gitu. Ya. Mau paket-paket apa namanya paket-paket TikTok dan medsos lainnya. Nah, Ketika mulai dari menanam nanti sampai ditulis ini apa segala macam gitu kan. Nanti Takutnya ya Pak. Nggak pakai takut. Jadi kalau Iya. pokoknya udah besar, anaknya sudah ada, pas dibawa ke sini di sini ini dulu. Iya, Pasti kan kayak gitu. begitu. Ini Ini ada satu ini Kenangan. ada Suges yang kenangan nanam. ini Kenangan. tengok ini bapakmu Dengan bapakmu ibu. yang nanam dulu Ah, kan. Nah, iya. ini sekarang buahnya bisa kita petik kan. Nah, harapan kita kan yang seperti itu. iya. Takutnya sugesnya seperti ini, Pak. Mati pohon itu. Mati Nah, kita kita. berarti dia nggak pandai menjaga dan merawat. Ya kan seperti itu. Pemeliharaannya yang Jadi bagus. harapan kita kan cinta itu tetap apa? Iya, jadi kaitannya dengan itu. Ya, bagaimana hidup rumah tangga itu ya harus dijaga dan dirawat. Jadi kaitannya dengan tanaman tadi harus Iya. dijaga dan dirawat, dipupuk, dipelihara, Meskipun- disiram. Meskipun ada babi, ada hama, serangan Ya hama. dipagar lah, Nah, dipagar kan. Itu kita coba. harus menjaga atau membatasi membentengi diri kita atau keluarga kita seperti itu ya Ustaz. Iya. Ya, ya. Oke. Nah jadi gini Ustaz, kita kan ada yang namanya RCMIL tadi. Apakah bisa program itu dijadikan syarat sebagai untuk melakukan pernikahan Ustaz? Iya. Nah, takutnya yang seperti yang pernah Ya. kita bahas itu, Pak Ustadz menyampaikan takutnya jadi menghambat pernikahan. Kalau sekiranya itu memang udah ada SE-nya, edaran dari pusat ke daerah harus disyaratkan Ya. itu, apa salahnya kan? Ya, ya. Kita tinggal menjalankannya. Hmm. Tapi kalau ini dijadikan sebagai syarat untuk menikah, jadi kita belum berani untuk menerapkan hal demikian. Takut menghambat Iya, menghambat. Jadi Ya kita tunggu aja lah nanti, mana tahu
cuma keputusan pemerintah. Kalau nggak ada SE, iya aturan atau perbu, permen, permen atau Belum bisa. peraturan presiden, iya. Tapi sekedar sekarang ini hanya batas menganjurkan. informasi Ya. menginformasikan Ya, kepada kalau calon tidak pengantin apa Ya. untuk aplikasi. daftar ke LC-nya. Karena Hmm. ada kejadian di Pulau Jawa itu sudah diterapkan. Kalau Oh. orang tidak mau menikahkan kalau mereka tidak punya sertifikat Ya LC-nya. mungkin dia didukung Iya, Ya. berbuk, ada berbuk Iya, mungkin kan. namun belum sampai ke Pergub sini. yang Jawa Timur kalau nggak Iya. salah, Pak Ganjar Ah. Pergub kalau nggak salah. Kalau Pergub. Memang Iya. mau Sudah dianjurkan, itu. memang Sudah diwajibkan. Ditunda mungkin ditunda. Karena- Disuruh ditunda, bukan nggak itu dianjurkan, maksudnya disuruh apa Ah. dulu di saat konseling suruh unduh temui Iya, KPK-nya iya. karena mengunduh itu nggak susah Pak. Untuk Karena dibantu. itu tadi Bu Helda, di daerah Jawa mungkin pemikiran dan mindset masyarakatnya, Masyarakat. anak-anak yang Iya. bakal menikah, mungkin pernikahan dininya agak kurang juga ya di sini. Kalau di sini masih ada ya, Bu? Wah, masih ada. Iya, Di Ah, sini pernikahan kan dini. orang- Jadi kalau misalnya target usia di KUA itu berapa minimal Pak? Kalau kita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu sebelum berlaku undang-undang terbaru itu kan usia nikah laki-laki itu kan 19, yang perempuan 16 tahun. Itu Sekarang waktu diupdate. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Iya. Kemudian dirubah, diperbarui undang-undang tersebut dengan nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Itu batas usia nikah itu sekarang 19 tahun. 19 tahun Iya, ya. laki-laki dan perempuan Oh sama ya. Asik, Nah. kita udah bisa nikah. Nah sementara untuk reproduksi yang sehat dari BKKBN Iya. Kalau menurut BKKBN itu di usia 21 tahun ke atas. Laki-laki. 21 tahun ke Ya, atas. perempuannya Perempuan. 21, Iya. 23 untuk Untuk laki-laki karena Gitu. dianggap di atas umur 21 tahun baru si perempuan ini Sehat. siap siap untuk untuk hamil hamil gitu ya. Kalau laki-laki pun sel spermanya itu lebih berkualitas ya. strong lah gitu. Ya, di usia Lebih terjamin. Nah. Usia 23 tahun itu yang laki-laki tidak lagi yang disebut sakinah mawaddah tadi, bukan hanya sekedar rasa cinta menggebu-gebu aja seperti Iya. itu. Tapi sudah setidak-tidaknya usia matang, finansialnya sudah cukup. Ya. Nah, Kemudian ini kan perbedaan umur tadi BKKBN 22 gitu ya, sementara di KUA 19 ya. Iya. Nah ini kalau misalnya kalau di atas 19 sih oke aja gitu. Iya. Ada nggak di bawah 19 nih Pak? Ada juga. Ada ya? Ada. Pakai sidang-sidang nggak? Kalau bagi Jatin yang kurang dari 19 tahun itu secara otomatis ya alurnya kan berkas itu kan masuk kita periksa, Iya. kita cek. Kalau ada temuannya kurang dari 19 tahun itu secara otomatis kita tolak. Ditolak dulu ya. Ditolak, kemudian kita surati Ah. untuk diteruskan ke Nah, pengadilan agama. Kalau udah ada izin dari pengadilan agama, baru dari Jadi ada proses yang harus mereka lalui. ada surat dari KUA untuk diteruskan ke pengadilan agama. Nah, kalau misalnya nanti di BKKBN ini gimana? Usia di 19 aja lah, padahal tadi minimalnya 22. enggak, kalau kita tidak ada proses larang melarang. Oh gitu. Ya, kalau ini masalah hukum, Ya. pernikahan kan hukum, agar hukum tercatat apa. Mungkin bisa dijelaskan juga untuk orang yang tidak pencatatan pernikahannya itu tidak tercatat secara negara. Apa sih kerugiannya, Ustaz? Nikah siri ya. Ya, Iya. nikah siri. Kerugian bagi anak, bagi istri, bagi suami dan keluarga-keluarga lainnya, Ustaz. Ya yang jelas nikah siri itu kan secara agama sah. Sah. Ya. Namun secara undang-undang pemerintahan itu tidak sah. Karena nikah siri itu kan nikah yang Tidak ada perlindungan. Ya, tidak istilahnya. ada perlindungan dari undang-undang. Tidak ada Perlindungan hukum negara. nikahnya, hukum nikahnya nggak ada. Pengesahan dari negara Tidak tercatat dalam undang-undang. Itu Iya. sebenarnya bedanya. Yang jelas rugi lah. Rugi dari Ya. yang dirugikan tuh Pasangan pihak perempuan, Perempuan. pihak perempuan yang sangat dirugikan. Anak juga ya. Ustaz. Iya. Untuk buat kakak kalau nggak salah itu nggak bisa. Iya. STNK. Apa namanya? Akte. STNK. Akte kelahiran. Kalau sekarang Akte. sudah bisa. Akte kelahiran. Kalau sekarang sudah bisa semua. Sudah bisa semua. Iya. Karena ada beberapa catatan
Tadi itulah makanya di KK itu muncul nanti kawin tidak tercatat. Kawin tercatat. Itu salah satu Iya, penyebabnya, iya, kawin tidak tercatat salah satunya karena pasangan itu tidak ada buku nikah. Sehingga anak itu tidak punya bin tetapi punya binti. Iya, gitu, binti. Pak, ya. Nah, itu sekedar Iya. ini nambah pengetahuan aja. Iya. Gitu. Jadi kesimpulan dari perjumpaan kita di hari ini sebenarnya adalah kalau seandainya pasangan itu mau mencatatkan pernikahannya di KUA, di apa namanya di desa itu ada TP yang apa namanya pendamping pernikahan. pendamping pernikahan. TP2K. Nggak ada lagi Pak. Kalau sekarang TP2K sudah langsung ke KUA ya. Yang P4 BP4 masih ada di ada desa. di Goa ada. Di desa masih di desa. Desa nggak ada lagi. Nggak ada. lagi. Nah, Berarti langsung langsung di ke KUA. KUA. Langsung ke KUA ya. Jadi BP4 itu kan badan Pencatatan. pembinaan penyuluhan perkawinan. Sekarang udah ada Penyuluhan. Masih ada langsung. BP4 ini di sini ya. Ya. Nah, kalau kita di stunting itu apa di desa namanya? Hah? TPK. TPK. Ya, tadi kan yang saya maksudkan itu. TPK. Kok langsung nikah tadi? Enggak. Yang buat Iya. TPK. Untuk TPK setiap desa ada. Iya kan ada di setiap desa kan ada. Jadi Iya. pasangan yang mau menikah itu kan sebelum ke KUA Iya. hendaknya Didaftarkan ya, didaftarkan dulu di Ke LCMIL. Sini. ke TPK. Iya. TPK dengan mendaftarkan di aplikasi LCMIL. Bukan ke TPK Wah. langsung. TPK ini nemui TPK. Cuma TPK gini, Bung. didaftarkan ke aplikasi LCMIL. Nah, persoalan yang di desa, kadang kita untuk memantau pernikahan itu, mereka Ya. hanya ingin mencatat itu secara resmi saja. Itulah saya rekrut atau berkolaborasi dengan Pak KUA agar bisa ya. kader-kader TPK itu bisa melakukan pencatatan di LCMIL seperti itu. Karena kalau di desa itu mereka yang mau menikah itu tidak mau langsung melaporkan kepada kader TPK, enggak. Nah, Mereka langsung melaporkan ke kades, langsung ke KUA. Ya, seperti itu. artinya tim pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu kita harapkan Jemput bola. bukan menjemput bola, menjelaskan kepada kades itu bahwasanya ini harus tercatat loh. Kita Iya. pakai ADD itu, Iya. pakai dana desa. Iya. loh. Jadi artinya mereka memang bertugas mereka itu adalah itu gitu loh. Untuk menganjurkan. Nah, Iya. cuma yang gini yang jadi permasalahan kok. Kenapa? Di desa tidak ada perdes yang mengatur pernikahan itu pencatatannya harus 3 bulan menjelang pernikahan. Ya. Nggak ada yang berani melaporkannya atau membuat perdes seperti itu. Sudah kalau kami di Musren ya Pak Musren sudah menyampaikan hal-hal seperti itu agar catatan pernikahan itu menjelang pernikahan itu kita melakukan pendampingan, baik pendampingan dari kesehatan, agama, Ya. dari masalah hukum, babin Kapitmas, kita pertanian itu kan bisa nanti Iya. berkolaborasi bersama-sama melakukan pembinaan tim yang bakal menikah. Cuma di desanya yang belum mau melakukan atau membuat perdes untuk mengatur agar pernikahan itu pelaporannya menjelang 3 Ya, bulan 3 bulan sebelum pernikahan. Orang satu kampungnya aja kan. Saya mau nikah 3 bulan lagi loh kan. Ya udah dicatat. Itu tidak mesti pakai urusan resmi gitu. Betul. Ya, harus resmi. Betul, enggak seperti ini. Ah. Kalau untuk LCMIL ini memang betul seperti Bung Aang bilang, terlepas dari peraturan desa atau peraturan di KUA itu mengharuskan atau tidak. Namun TPK di lapangan sudah bekerja, mereka mendata dulu Jatim itu. Karena satu desa otomatis mereka ini kader PKK yang otomatis dia istrinya Pak Kades ya. Kader KB itu kader yang sudah berkecimpung yang tahu data di wilayahnya, kemudian bidan-bidan di desa tersebut. Mereka jemput bola memang. Artinya kan kalau istri kalau kades orang lapor sama kades Iya, langsung tahu. betul. Kan ini istri Pak Kades nih, Pak Kades nanti bilang
itu nasihat Mereka mau nikah, nikah. ya. Nah TPK ini Ya. mereka punya grup bertiga ini Pak. Ah. Nah saling menyampaikan, menginformasikan di dalam grup itu mau menikah. Nah mereka mendatangi, menganjurkan, mengajak calon pengantin ini untuk mendaftarkan di LC-Mail supaya apa? Kalau dia memiliki faktor resiko akan dilakukan penanganan. Itu untuk siapa? Untuk pasangan itu juga. Itu dulu Pak. Iya. Kan itu di jalan ya. Udah jalan. Udah jalan. Alhamdulillah, insya Allah udah jalan. Masih ada nggak desa yang boleh dibilang belum menjalankan itu? Masih ada, karena seperti Pak Mul bilang, untuk melakukan merubah pola Pikir. di masyarakat itu nggak semudah itu. Betul. Namun tidak ada yang tidak mungkin, insya Allah. Ya, kalau kita kerja bersama-sama. Artinya melalui program kita di sini Iya. kali ini kan kita juga mohon kepada para kepala desa khususnya kan. Iya. Yuk kita ciptakan generasi penerus yang Sehat. yang dengan cara ya salah satunya Ya, adalah aplikasi membuat mendaftarkan diri ke aplikasi LC. itu mempersiapkan calon pengantin Yang nanti sehat. agar mereka menghasilkan gitu loh, generasi penerus bangsa yang Generasi luar emas. biasa. Ya dapat kita kan seperti itu. Ya. Ya Pak Kawan. Ya. Sekarang kan mulai dapat itu beberapa Iya. di mana kendala-kendala yang Iya. bisa membuat pengurangan stunting di Kabupaten Purwokerto itu agak kesulitan gitu kan. Nah, kita mungkin nanti akan banyak hal yang akan kita temukan karena kita ini baru permulaan acara kita kan, sementara masih banyak sekali kita menjadi narasumber nantinya ya. Iya. Oke. Nah, ini sedikit mungkin Pak Ustadz tentang apa tadi kerjasama kami sangat berterima kasih kepada Ustadz sebenarnya untuk kerjasama kita selama ini untuk pendampingan cantik tadi. Seperti yang saya sampaikan di awal, mungkin untuk pembangunan manusia kita tidak melihat mereka itu berubah secara langsung, itu enggak, tapi harapan kita mereka itu berubah bertahap dan terkondisi agar nanti kedepannya mereka menjadi keluarga yang berkualitas. Nah, sedikit Pak Ustadz. Nah, ini untuk penutup, saya harapkan Pak Ustadz mengajak masyarakat untuk atau bagaimana sih melakukan mengajak masyarakat baik yang remaja atau yang merencanakan pernikahan atau yang sudah menikah itu menjadikan dirinya atau keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah dan terbebas dari stunting. Sedikit dari Bapak. Iya. Jadi kami dari KUA yang mewakili KUA Kecamatan Air Manjunto mengajak kepada masyarakat semua, khususnya calon pengantin yang hendak menikah. Jadi mari sama-sama kita siapkan diri, kita adakan perencanaan pernikahan ya dengan cara sering konsultasi dengan pihak-pihak kesehatan atau mencari-cari informasi tentang pentingnya kesehatan dan sebagainya. Nah, hal ini tujuannya untuk agar generasi yang kita hasilkan nanti ini terbebas dari stunting, itu intinya. Dan juga kami himbau kepada masyarakat juga, jangan sekali-sekali kita melaksanakan pernikahan yang tidak tercatat. Nikah siri ya, nikah siri. Itu intinya sangat merugikan kita semua, merugikan yang perempuan, anak dan sebagainya. Banyak kasus yang terjadi ketika orang tuanya nikah siri dulu, sehingga pas pengurusan administrasi ke sekolah dan sebagainya mereka sangat terhalang yang terkendala. Jadi kami mengimbau intinya siapkan rencana pernikahan kita sampai ya, usia yang memadai lah, yang pas. Oke. Ya, Baik, jadi, Pak tadi? Ustadz. Terima kasih kebersamaan kita sore hari ini, juga Bung Mul, juga Hilda yang sudah hadir di studio, juga Bung Aang nih
Ini kita kedesak nanti nih waktu berbuka ya. 5 menit lagi ya. Tinggal dikit lagi. Oke, saya pamit dulu dan silakan Bang Ang tutup perjumpaan kita sore ini. Dia nyuruh ngajak buka tapi dia nggak mau nutup. Baik, terima kasih Pak Iya. Firdaus. Iya, sama-sama Bung. Bung Mul. Iya. Dan juga para pendengar di manapun berada yang sudah kami pada sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan perhatian semuanya di hari ini untuk acara kita Bangga Kencana kerja sama Radio Suara FM bersama dengan Dinas P2 KBP 3. Dinas Pengendalian Penduduk. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP 3A Kabupaten Bungkulu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak tahu kalau ini ada di sini. Jangan disebuang nih. Jadi Bahaya tuh. Jadi Pak Mul, itu enaknya studio Pak Mul bisa